Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, mengenai materi UAS metode penelitian, ini saya mengusung nama subbab, yakni analisis penilaian persediaan dengan metode FIFO dan juga average pada PT Harapan. Oke, next. Di sini juga ada bab pertama yakni pendahuluan yang dinaungi oleh latar belakang. Pertama ada persaingan bisnis internasional, lalu lanjut mengenai pengendalian persediaan. Next juga ada penilaian persediaan mempengaruhi laba, lalu juga ada PT Harapan yang tidak melakukan sebuah penilaian persediaan, dan juga yang terakhir ada perhitungan dan perbandingan dua metode penilaian. Oke, untuk tujuan rumusan masalah, bagaimana analisis sebuah persediaan penilaian ini dengan metode FIFO dan juga average pada PT Harapan. Untuk selanjutnya ada tujuan. Nah, untuk tujuan ini penulisan sangat bertujuan untuk melakukan sebuah perhitungan penilaian persediaan dengan menggunakan metode-metode FIFO dan juga average pada PT Harapan. Untuk yang keempat ini juga ada beberapa manfaat. Dari manfaat yang pertama ada menjadikan sarana evaluasi bagi PT Harapan mengenai metode penilaian persediaan sesuai dengan jenis perusahaan agar dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang besar. Lalu selanjutnya ada menjadi bahan oleh manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi untuk menentukan sebuah kebijakan penilaian persediaan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Lalu di sini ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Untuk persediaannya sendiri, merupakan sebuah aktiva yang ditujukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut untuk menjadikan barang jadi, dan kemudian dijual kembali sebagai kegiatan utama perusahaan. Persediaan ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi decoupling, economic load sizing, dan anticipation. Sedangkan juga persediaan menurut fungsinya adalah sebagai batch stock, fluctuation stock, dan anticipation stock. Lalu di sini juga ada metode penilaian persediaan. Dalam ilmu akuntansi, terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menghitung sebuah nilai persediaan akhir, termasuk dari FIFO, LIFO, dan average. Pada metode FIFO, unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk. Sedangkan pada metode LIFO, unit yang terjual adalah unit yang terakhir masuk. Namun metode ini tidak lagi ada dalam PSAK, karena juga adanya perbedaan laba yang cukup signifikan. Kemudian pada metode average, barang yang dikeluarkan ini dibebankan seluruhnya kepada harga pokok pada akhir periode. Lalu masuk ke dalam bab 3 mengenai metode penyelesaian tugas akhir. Nah, untuk yang pertama, menentukan ide dan mencari jurnal referensi. Lalu selanjutnya ada teknik pengambilan data, dan selanjutnya ada teknik analisis data, dan teknik terakhir adalah penyusunan tugas akhir. Untuk bab yang keempat, mengenai hasil dan pembahasan, mengenai gambaran umum perusahaan, PT Harapan pada bulan Februari 2015 melakukan survei beberapa kali transaksi selama hasil jual beli mereka. Transaksi yang dilakukan oleh PT Harapan ini memiliki cangkupan harga yang berbeda di tiap transaksinya. Hal ini juga menunjukkan sebuah hal berikut. Di sini juga dijelaskan mengenai beberapa hasil dari harga pembelian unit penjualan tiap bulannya dari bulan Desember 2014 dan juga sampai November Desember 2015. Oke, masuk ke tahap selanjutnya mengenai perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO pada PT Harapan. Apabila PT Harapan melakukan sebuah perhitungan penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO, sistem perpetual, maka hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut dalam ribuan rupiah. Dimulai dari bulan Desember 2014, ada juga Januari Februari 2015, Maret April 2015, Mei Juni 2015, dengan pembelian penjualan persediaan yang sudah dipatok dengan
unit, harga, dan juga total masing-masing. Lalu selanjutnya juga ada Juli sampai Agustus 2015, September Oktober 2015, November Desember 2015 dengan spesifikasi masing-masing yang sudah diinputkan oleh unit nilainya. Next juga ada perhitungan penilaian persediaan dengan metode average pada PT Harapan. Sedangkan apabila PT Harapan melakukan perhitungan sebuah persediaan dengan menggunakan metode average sistem perpetual, maka hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut dalam ribuan rupiah. Di sini ada dari bulan Desember 2014, Januari Februari 2015, Maret April 2015, Mei Juni 2015, Juli Agustus 2015, September Oktober 2015, November Desember 2015, dengan beberapa spesifikasi yang mencakupi pembelian, penjualan, persediaan, dengan unit, harga, dan juga totalnya. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam perbandingan perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO. Dengan average pada PT Harapan berdasarkan hasil perhitungan penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan average, maka dapat terlihat perbedaan dari hasil perhitungan. Sedangkan perbedaan ini dapat melalui sistematis perhitungan harga pokok penjualan atau disebut HPP, yang dimana harga pokok penjualan HPP ini sendiri dapat mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Sedangkan perbandingan dari kedua perhitungan tersebut dapat terlihat pada tabel ini. Bisa dilihat di sini juga ada didetailkan mengenai persediaan awal, lalu ada pembelian, ketika ada tersedianya penjualan, lalu selanjutnya ada persediaan akhir, harga pokok penjualan, yang dimana ini juga disediakan beberapa total dari FIFO rupiah dan juga average rupiah. Oke, lalu masuk ke dalam bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Untuk mengenai kesimpulannya, perusahaan harus lebih dan lebih baik dalam memilih metode apa yang ingin dibawa dan apa yang ingin mereka gunakan untuk melakukan sebuah penilaiannya tersendiri. Ini juga dikarenakan penilaian sangat prioritas terhadap persediaan yang merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi besar nilainya persediaan akhir perusahaan mereka. Nilai persediaan akhir ini nantinya juga akan mempengaruhi harga pokok penjualan HPP yang mempengaruhi pula pada laba bersih yang akan perusahaan dapatkan. Kedua, juga ada saran. PT Harapan lebih tepat jika menggunakan metode average daripada metode FIFO dalam menghitung nilai average yang akan memberikan harga pokok penjualan yang lebih rendah daripada metode FIFO. Serta metode average akan memberikan laba yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode FIFO. Oke, mungkin sekian ya mengenai presentasi singkat dari metode penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.